Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Indra. Sukses. Ya, kabar sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah baik. Baik. Bang Indra, mungkin bisa dijelaskan aksi unjuk rasa yang hari ini dilakukan, tepatnya di depan Istana Negara berkaitan dengan penolakan mengenai kenaikan harga BBM yang sudah diputuskan oleh pemerintah pada 3 September kemarin. Ya, kami merespon keputusan pemerintah hari Sabtu tersebut yang bagi kami ini bukan kebijakan, bahkan keputusan yang zalim dan nirempati. Karena realitasnya saat ini justru harga minyak dunia sedang turun. Selama ini kan alasannya mengikuti harga dunia, Yeah. Harga dunia sedang turun, bahkan di Amerika dan di Malaysia justru menurunkan harga BBM-nya. Kemudian juga masyarakat yang sedang tertatih-tatih berjuang bangkit kembali secara ekonomi pasca pandemi, tiba-tiba dihantam kembali dengan kenaikan harga BBM yang secara logika ini akan meningkatkan garis kemiskinan. Yeah. Karena otomatis akan memicu kenaikan harga-harga yang lainnya. Begitu, Pak. Baik. Sejauh ini untuk aksi yang dilakukan sudah digelar atau seperti apa, Bang Indra? Nah, kita sedang bersiap ini untuk dari Sarinah long march ke Istana Negara. Iya. 16 sudah kumpul, teman-teman. Berapa masa dan juga ini diikuti oleh berbagai kalangan ya, Bang Indra ya, seperti mahasiswa dan juga masyarakat ya? Iya, ini bareng-bareng. Memang komunikasi dengan teman-teman yang lain. Ada 2 titik aksi saat ini. Ada kita dengan teman-teman yang ke Istana Negara, ada juga yang di DPR. Tapi semuanya sama menyuarakan agar harga BBM diturunkan. Betul. Harga BBM diturunkan. Iya. Artinya ini kan juga berdampak sekali ya, jika harga naik tentunya kebutuhan bahan pokok juga nantinya akan ikutan naik ya, Bang Indra ya? Iya, betul. Dan kalau kita melihat bahwa sebenarnya ini menunjukkan keberpihakan dari pemerintah yang justru bukan kepada masyarakat kecil. Iya. Untuk kepentingan program seperti Ibu Kota Negara, kereta cepat Jakarta-Bandung, yang itu tidak secara langsung atau dampak ke masyarakatnya juga tidak begitu besar, itu tidak ada dananya. Betul. Tapi untuk masyarakat tiba-tiba tidak ada. Padahal klaim selama ini bahwa harga BBM di Indonesia ini paling murah, ternyata tidak seperti itu. Di Malaysia, harga RON 95 yang kualitasnya di atas Pertamax, tapi harganya itu Rp2 lebih, sekitar 6 ribuan kalau di kita. Artinya justru harga kualitasnya di atas Pertamax, tapi harganya di bawah Pertalite. Ketika Pertalite dinaikkan, justru lebih jauh lagi. Bahkan jangankan dengan negara lain, di dalam negeri sendiri, fakta terkuak bahwa ternyata harga swasta yang Vivo itu bisa lebih rendah. Padahal tanpa subsidi dan itu pengusahanya juga sudah untung. Cuma kan untuk menutupi fakta itu, dari berita yang kita dapatkan, pemerintah melakukan intervensi memerintahkan agar swasta itu menaikkan harga. Gitu ya? Iya, kan aneh. Padahal sebenarnya itu justru menjadi solusi bagi masyarakat, dan juga kalau dalam konteks pemerintah bukannya itu malah mengurangi konsumsi BBM. Tapi kenapa malah dilarang masyarakat membeli harga yang lebih murah, dengan kemudian people-nya diperintahkan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ini jadi aneh apa sebenarnya? Kita menduga bahwa ini sebenarnya lebih ke pemerintah saat ini membutuhkan uang untuk bayar utang yang sekarang per Juli kemarin sudah di atas 7.000 triliun. Luar biasa utangnya. Dan sejak awal Gema Keadilan menolak kenaikan, menolak utang yang ugal-ugalan dari pemerintah, karena dampaknya nanti rakyat yang harus membayar melalui pajak-pajak yang dinaikkan, dan itu sudah terjadi.
serta subsidi-subsidi yang dikurangi atau bahkan dicabut seperti yang terjadi saat ini. Yeah. Itu dampak dari utang yang ugal-ugalan. Akhirnya masyarakat yang menanggung beban. Gitu. Baik, apalagi juga ini pasca pandemi, kemudian juga masyarakat masih dikategorikan susah Bang ya menghadapi pandemi, kemudian juga ditambah dengan naiknya harga BBM. Untuk DPR sendiri Bang sebagai wakil rakyat, Gema Keadilan seperti apa nih melihatnya berkaitan dengan kenaikan harga BBM? Apakah mereka sudah melakukan penolakan terhadap pemerintah atau seperti apa ya? Kalau lihat di DPR, secara umum adem ayem yang menyuarakan penolakan dari PKS, dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan kita juga mendorong partai-partai masuk Partai Keadilan Sejahtera terutama untuk menyuarakan secara lebih tegas lagi di paripurna saat ini. Siang ini kalau nggak salah ada paripurna. Dan kita dorong agar partai-partai itu melakukan advokasi pembelaan terhadap masyarakat. Ini untuk membuktikan bahwa partai itu peduli dengan rakyat atau tidak, atau justru ketika masyarakat membutuhkan malah pada diam partai-partai itu. Itu. Jadi memang diperlukan advokasi dari partai-partai ya dalam hal menolak kenaikan harga BBM. Nah untuk masyarakat sendiri mungkin juga mahasiswa juga terus menggelorakan berkaitan dengan penolakan kenaikan harga BBM. Ini juga perlu dilakukan ya Bang Indra ya supaya memang untuk kenaikan harga BBM ini bisa dibatalkan begitu ya? Betul. Di masyarakat, civil society juga harus kuat untuk menunjukkan bahwa yang punya daulat itu rakyat. Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus sesuai dengan kondisi real masyarakat. Dan justru menjadi solusi atas berbagai problematika masyarakat. Bukan justru memberatkan seperti yang terjadi saat ini. Begitu. Baik. Untuk aksinya nanti akan menemui siapa Bang atau hanya melakukan orasi aja atau seperti apa nanti? Kita fokus utama memang di pernyataan sikap dan orasi-orasi. Kalau misalkan nanti ada yang berkenan menerima ya kita akan negosiasi secara langsung. Kita lihat nanti apakah dari pihak istana akan menerima atau tidak. Apakah mendengarkan aspirasi masyarakat atau tidak, kita lihat. Baik. Bang Indra, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini agar terus menyuarakan terkait dengan pembatalan harga BBM dan juga ini kepada pemerintah yang memang sudah menaikkan ya harga BBM pada Sabtu kemarin. Ya, kepada masyarakat, kepada semua elemen, mahasiswa, pelajar, buruh, dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya, ini saatnya kita untuk bersuara bersama, menyampaikan realitas masyarakat, karena seolah saat ini pemerintah berjarak dengan masyarakatnya. Keputusan-keputusan yang diambil tidak relevan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Maka masyarakat ini perlu bersuara, karena pemerintah itu sejatinya adalah petugas rakyat yang harusnya justru kebijakan-kebijakannya bermanfaat untuk masyarakat. Kepada pemerintah, kita menuntut agar turunkan harga BBM. Masih ada banyak solusi lain yang bisa dilakukan terkait dengan supporting masyarakat ini, karena ya, subsidi ini paradigmanya bukan sebagai beban, tapi sebagai stimulus untuk produktivitas masyarakat. Ketika stimulusnya dicabut, ya, masyarakat semakin kesulitan dan justru masyarakat yang menjadi terbebani. Ini paradigma ini yang harus diluruskan kepada pemerintah. Subsidi ini sebagai stimulus, bukan sebagai beban. Tinggal memastikan bahwa produktivitasnya semakin meningkat dengan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Begitu. Baik. Meskipun juga nanti pemerintah juga akan memberikan subsidi bantuan langsung tunai ya Bang ya, padahal itu juga tidak terlalu berpengaruh pada kenaikan harga BBM ya. Betul, itu nggak berpengaruh dan hanya sementara saja, solusi sementara dan dalam waktu singkat. Dan hasil dari yang disampaikan oleh Mensos, dari data yang ada dengan yang dijanjikan akan diberikan, masih ada sekitar 1,3
38 atau 1,8 ya, 1,8. Data yang masih belum jelas. Yang ini berpotensi juga justru terjadi penyalahgunaan. Ya, Seperti itu. data ganda dan juga sebagainya. Betul. Baik, Bang Indra terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Sama-sama. Baik, ini mudah-mudahan dengan adanya aksi-aksi yang memang dilakukan begitu ya dari berbagai elemen seperti Gema Keadilan ini dapat membatalkan kenaikan harga BBM. Terima kasih Bang, selamat Amin. beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Presiden Gema Keadilan yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden terkait dengan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak.